yang biasa sampaikan di apa secara konstitusi di negara Arab pun juga ada. Kemudian nanti di apa namanya di Jepang, kalau pernah dengar revolusi Meiji, terus di Jerman, mohon maaf ya apa, dengan paham Chauvinisme ya, ketika partai Nazi itu bangkit, memperoleh mulanya itu memperoleh suara kedua terbesar saat pemilu, dia jadi kanselir atau kayak like prime minister ya, head of government, presidennya meninggal ya udah, terus dia menyatakan diri menjadi pemimpin ya. Saat itulah apa Hitler dan Nazi itu full berkuasa di Jerman. Ini balik lagi ini bisa dibaca sendiri ya. Jadi Inggris, kemudian apa namanya di Perancis. Saya cepatkan saja. Nah, saya yakin teman-teman apa namanya bisa baca sendiri dan mungkin lebih 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 memahami begitu. Kemudian Magna Carta, saya yakin teman-teman harusnya tahu ya. Jadi Magna Carta itu kan konstitusi tidak tertulis ya. Itu bedanya apa konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Kalau tertulis itu kan dia didokumentasikan formal, ada prosesnya sebagainya. Sedangkan Magna Carta ini sebetulnya termasuk konstitusi tidak tertulis begitu. Di sini ya apa orang menuntut kebebasan apa namanya kemerdekaannya masing-masing gitu ya. Karena sebelumnya itu kan mungkin rajanya dianggap sewenang-wenang, makanya itu diatur apa namanya uh, tidak serta merta apa semacam pajak itu ya. Jadi menyerahkan hasil tani atau segala macamnya itu ke negara atau ke kerajaan begitu. Nah, itulah sebetulnya awal mula apa konstitusi itu makin di apa ya disuarakan, diperhitungkan begitu. Kemudian pada abad ke-18 uh, abad pertengahannya di Inggris. Jadi konstitusi itu mulanya lahir itu kan itu tadi karena apa namanya rakyat ingin membatasi kekuasaan raja yang dianggap senang-wenang, feodal juga melawan begitu. Sehingga mulanya konstitusi itu memang apa ya perkembangan gitu, tidak tertulis mulanya tapi yaitu konvensi itu. Teman-teman paham konvensi ya, konvensi itu apa? Saya kan teman-teman paham begitu. Baru kemudian ya muncul konstitusi yang terdokumentasi itu yang tertulis itu tadi. Dan saya nggak tahu ya sudah pernah dijelaskan belum ya entah di mata kuliah lainnya atau pada materi sebelumnya. Kita melihat konstitusi atau apa ya hukum, penegakan hukum itu kan melihat secara formal sama realita ya. Kalau kita melihat secara formal itu ya ya sudah yang konstitusi yang ada. Tapi kalau secara realita itu dalam pandangan secara politis ya. Jadi konstitusi itu bukan hanya yang tertulis tapi ya apa yang terjadi di kenyataan masyarakat begitu. Nah, inilah apa sejarah di Inggris itu menjadi ini apa namanya contoh gitu bagi perkembangan konstitusi di negara lain. Bukan negara demokratis ya dulu mungkin masih kerajaan gitu ya, jadi demokratis. Nah ini teman-teman konstitusi Meiji. Jadi dulu ketika berakhir kekuasaan militer yaitu namanya shogun gitu. Itu kemudian ada restorasi Meiji, ya kemudian melahirkan konstitusi Meiji. Mereka menjadi terbuka pada pengaruh Barat gitu. Ya intinya mereka memahami kalau mereka terus mengisolasi diri itu, ya mereka tidak akan maju begitu. Makanya dengan konstitusi Meiji itu pada intinya mereka apa namanya ingin ya menyelesaikan program jangan maju sebagainya gitu. Mungkin kalau mirip-mirip sedikit itu ya di Indonesia ya ketika reformasi 98 apa namanya banyak tuntutan ya. Yang terbesar itu kan perubahan struktur pemerintahan, tidak ada lagi lembaga tertinggi negara, adanya lembaga tinggi negara ya karena sebelumnya ketika presiden merasa mandat dari MPR itu kan ya prakteknya jadi ini apa ya harus dikatakan tuh otoriter begitu, tidak bisa disangkal. Jadi di Meiji juga ya, jadi restorasi Meiji kemudian konstitusi Meiji, kemudian ada parlemen sebagainya begitu, ada batasan tuh antara
badan eksekutif sama kekuasaannya kaisar. Kemudian ini pada abad ke-19 ya, perang dunia itu. Sebentar. Ini di Eropa ya, sorry, ini harusnya di sebelumnya ini yang terakhir. Menjelang perang dunia satu ya, jadi menurut C.F. Strong itu apa yang terjadi mengenai konstitusi pada abad ke-19, ada eksperimen konstitusional nasional ya, ya kecuali Rusia begitu. Kemudian ini kemudian berkembang ya, konstitusionalisme itu ya, dominion sebagainya. Ya kalau teman-teman pernah tahu misalnya Haiti itu kan apa dia Amerika Latin ya, dia Amerika Tengah begitu, itu kan negara kedua yang merdeka setelah United States ya, baru kemudian disusul ada negara lainnya misalkan apa Kuba, Dominican Republic, ya banyak begitu. Nah, itu kemudian apa namanya, apa yang terjadi di Amerika dan apa yang terjadi di Inggris itu kan menjadi contoh di banyak negara, yaitu termasuk di Amerika, karena dulu Amerika pun juga dijajah Inggris ya kalau nggak salah ya, Kanada gitu. Makanya biasanya suatu negara yang dijajah itu ya dia apa namanya akan mengikuti. Ini tolong on cam ya, kok saya lihat pada off cam semua ini. Tolong on cam. Jadi ketika dulu apa namanya misalkan Indonesia dijajah Jepang. Halo, tolong on cam ya. Halo. Kok malah ada yang keluar dari Google Meet ini bagaimana? Halo teman-teman, on cam ya. Baik, Pak. Ya, tolong on cam. Ya. Jadi misalnya Indonesia dulu kan dijajah oleh Belanda. Ini ada yang on cam mati lagi. Tolong on cam ya. Kecuali memang ada yang terkendala ya tolong sampaikan di apa di chat begitu. Soalnya sinyal kurang bagus atau apa. Tapi ya saya yakin koneksi pada bagus-bagus. Bahkan Belanda itu dulu apa namanya menjajah Indonesia itu kan kemudian banyak pengaruhnya. Misalnya apa sistem hukumnya, bahkan sampai apa setir mobil itu dia di kanan bukan di kiri gitu ya. Seperti di Inggris begitu, bukan seperti di apa Amerika. Kalau teman-teman mungkin pernah baca itu apa setir mobil itu kan setir di kanan itu kan 30% di dunia ya. 70% itu di kiri seperti di Amerika, Korea begitu. Oke, ini karena online saya cepat saja ya, nanti apa namanya yang lebih rinci kita pas luring aja. Ada yang ingin tanya terlebih dahulu mengenai sejarah dan perkembangan konstitusi? Atau mungkin ada yang ingin menambahkan, nggak apa-apa ya, mungkin ada yang lebih mengerti misalnya apa namanya masa perang dunia tadi yang saya sampaikan Hitler, atau mungkin di mana Middle East gitu ya, gimana sih konstitusi mulanya berkembang, kayak apa namanya perkembangan konstitusi itu kan juga mengikuti rezim yang berkuasa ya, apalagi di Timur Tengah itu kan ya mohon maaf sekali sangat keras ya apa namanya kehidupan di sana. Tolong on cam ya, ini kok banyak sekali yang off cam ini. Halo teman-teman, on cam ya. Halo, ini Ya, banyak Pak. nih Ya, Pak. Widya kirim halo. Iya Muhammad Zaki udah. Kemudian Hasna Suci Amanda, banyak sekali. On cam, tolong on cam ya. Maksudnya kalian di kos apa pakai kaos itu silakan. Ini kok hilang lagi? On cam ya. Halo. Ini on cam Sudah, cuman Pak. Sudah on siapa ini cam, Pak. Muhammad Zaki. Nggak begitu kelihatan namanya tapi terlihat on cam. Sebentar, saya salah klik. Sebentar ya. Oke, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu mengenai sejarah dan perkembangan konstitusi? Karena sebetulnya sama aja ya, apa namanya, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, jadi memang perkembangan di berbagai negara gitu ya, mulanya diktator, membatasi konstitusi, ya semua apa similar gitu ya, hampir-hampir sama, beda-beda tipis gitu, cuman yang memberikan yang mungkin ada sejarah tertentu atau rinciannya beda. Tapi intinya juga konstitusi itu sama aja. Mulanya apa? Karena
ada kekuasaan yang sewenang-wenang begitu. Nah, makanya lahirlah hal yang harus disepakati antara rakyat dengan yang memerintah gitu. Makanya itulah konstitusi. Nah, kalau ditarik itu kan itulah kenapa paham konstitusionalisme itu tujuannya itu apa? Membatasi kekuasaan. Yang paling penting kan itu. Baru menjamin hak asasi manusia, kemudian struktur peraturan perundang-undangan, struktur pemerintahan yaitu turunannya. Tapi intinya konstitusionalisme itu kan itu pembatasan kekuasaan. Mungkin kalau di negara Arab dulu itu kalau teman-teman pernah dengar ya. Jadi setelah Rasulullah meninggal itu kan ganti Khulafatul Rasyidin ada 4 orang, kemudian naik Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah sebetulnya sudah ada kesepakatan antara Hasan dan Husain ya, cucu Rasul itu anaknya Ali bin Abi Thalib, bahwa kalau Muawiyah sudah selesai berkuasa ya dikembalikan kepada rakyat untuk didiskusikan kembali. Tapi kenyataannya tidak ya, diserahkan ke anak kandungnya sendiri Yazid. Nah itulah kemudian ya ada konflik Sunni Syiah itu katanya seperti itu gitu, karena ketika Hasan Hussein itu mencoba mengingatkan Yazid sama Muawiyah tuh justru dibunuh gitu, katanya seperti itu, dan sangat kejam katanya ya gitu. Itulah perkembangan di berbagai negara tuh ya, semua sebetulnya beda-beda tipis ya, mirip-mirip lah gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Saya sambil minum ya, maaf ya. Halo, ada yang ingin ditanyakan mengenai sejarah perkembangan konstitusi? Belum, Pak. Berarti bisa dipahami ya kalau ujian A semua ya. Ada yang resen silahkan, siapa ini namanya? Hisham Bilya. Silahkan Mas Hisham. Baik Pak, sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Saya izin bertanya. Dari kemarin dan saat ini jelaskan tentang sejarah perkembangan konstitusi dari mulai Romawi, Yunani sampai ke Inggris dan juga Eropa. Dalam hal ini yang soal Inggris dan juga negara-negara Barat seperti Amerika, perkembangan konstitusi itu sejalan dengan pembentukan konstitusinya. Kan ada beberapa, kalau nggak salah 3 teori pembentukan konstitusi, yaitu negosiasi state, derivat, sama yang satunya itu saya lupa. Itu masing-masing negara yang mengalami perkembangan konstitusi baik di Inggris maupun di United States itu bagaimana proses pembentukan konstitusinya, seperti itu. Kemudian yang kedua soal dokumen Hammurabi di Romawi. Dokumen apa? Hammurabi. Oh, saya kok belum pernah dengar, mungkin lupa. Oke, Ya, silakan itu lanjut. bisa dikategorikan konstitusi atau tidak, karena dokumen Hammurabi sendiri ya dia undang-undang, cuman ternyata menurut saya ya itu tidak melimit atau membatasi kekuasaan penguasa. Terima kasih. Hammurabi, saya nggak Hammurabi, dokumen hukum Hammurabi. Atau apa? Iya, Pak. Saya kok nggak pernah dengar ya, ini PR saya ini, saya belum pernah dengar itu Hammurabi. Kalau konstitusi di Amerika itu intinya dia mulanya kan konvensi begitu ya, konvensi, kemudian ya singkat cerita menjadi konstitusi. Dan kalau kita lihat sejarah Amerika itu kan negara bagian, dan dulu tidak seluas sekarang ya, wilayahnya Amerika. Bahkan dulu kan ada perang antara Amerika bagian utara sama selatan ya. Dan Mas Isam kalau lihat benderanya Amerika itu kan dulu beda ya, kalau nggak salah itu dari lingkaran yang ada bintang-bintang, sekarang bintangnya banyak banget itu pokoknya itu gambaran perkembangan konstitusi di Amerika. Intinya tuh yang mulanya dari konvensi begitu, dari konvensi, kemudian mereka menyepakati untuk menjadi sebuah federasi ya. Dan itu tadi konstitusi di Amerika itu kan berbeda dengan di Indonesia misalnya. Kalau federasi itu kan kewenangannya ya kok monarki sih, moneter, militer, luar negeri, satunya itu saya lupa itu fungsinya
pusat federasi itu. Selebihnya itu kan apa terserah negara bagian mau mengatur seperti apa. Contohnya apa? Ini mohon maaf misalnya kasus LGBT itu kan tidak di semua negara bagian tuh menerima. Ya ada negara bagian yang iya atau enggak. Apalagi yang Texas gitu ya, Texas apa mendukungnya Trump itu kan biasanya orang-orang yang dianggapnya tuh orang-orang apa konvensional begitu. Bahkan itu ya apa Amerika pun terpecah soal pandangan seperti itu, dan itu kan menunjukkan bahwa tidak semua society itu bisa menerima apa isu tersebut. Saya nggak tahu ya mungkin kedepannya apakah akan berbeda, tapi kalau kita lihat di Inggris itu ya beda lagi ya apa namanya, mungkin semua atau banyak orang menerima ya gitu, bahkan apa wali kota London itu kan apa dulu dari Pakistan ya, itu bahkan juga ikut mendukung gitu. Jadi konstitusi itu kan apa sebetulnya itu kan tuntutan dari rakyat gitu, makanya dia biasanya berkembang sesuai kebutuhan zaman, apalagi kebutuhan rakyat itu. Mungkin itu, sorry apakah bisa menjawab atau mungkin kurang jelas Mas Isam? Mas Isam, apakah sudah jelas? Iya Pak Suwon. Oh, sorry, maksudnya jawaban saya tadi apakah sudah apa namanya cukup menjawab atau mungkin kurang begitu? Soal yang kedua itu Pak, Yang dokumen kedua, Hammurabi itu kan sebenarnya hendak memberikan satu keadilan bagi rakyat, cuman pada apa namanya implementasinya itu justru menguntungkan apa namanya para penguasanya itu sendiri gitu Pak. oke, sorry. Padahal itu Hammurabi itu zaman juga, apa ya? Zaman apa? Ribon Pak. Hammurabi itu zaman apa? Saya sambil ini deh apa? Saya mohon maaf tarik materi ke sebelumnya ya. Saya mungkin kurang begitu apa memahami ya, mohon maaf ya yang Hammurabi itu apa itu. Tapi saya tarik bahwa itu tadi konstitusi itu kan ada tertulis, ada yang realita. Sebentar, tekstual konteks bukan. Oh ini nih, arah ontologis pembicaraan teori dan hukum konstitusi. Jadi ya saya kurang ngerti itu zaman apa Mas? Apa Hammurabi? Babilonia itu Pak. Babilonia Pak. Oh Babilonia, oke. Nanti saya sambil cari ya. Tapi intinya gini teman-teman, kan mungkin dalam bayangan saya yang dikatakan Mas Isa maupun siapa ini Mas Dewa atau yang lain, bahwa konstitusi itu ya, atau mungkin namanya dulu belum konstitusi ya, karena seingat saya kalau zaman Babilonia Yunani itu belum ada istilah konstitusi ya, mungkin itu hukum gitu ya, hukum act, law atau whatever apa namanya. Nah, melihat apa namanya ini ya, ontologis konkretnya pembicaraan teori hukum konstitusi, teman-teman harus paham ada dua hal. Satu normatif, ya kita melihat konstitusi apa misalkan Magna Carta atau UUD kita lain sebagainya. Tapi satu sisi ini empiris politisnya, mungkin nggak tahu teman-teman pernah dengar politik hukum nggak, bagaimana cara penegakan sebagainya. Nah, kita kalau belajar THK itu tidak hanya kita memahami apa namanya hanya konstitusi, oh ini yang secara normatif gitu ya, teman-teman paham ya, normatif empiris paham ya, jadi apa secara normatif ini perlindungan sebagai apa sebagainya, tapi kita harus apa bisa melihat secara empiris ya. Nah ini yang dipandang oleh orang-orang politik. Nah kalau teman-teman belajar apa pendahuluan, kalau kita kan ada apa itu PIH ya, apa pendidikan apa ilmu hukum, apa pendahuluan ilmu hukum itu kita belajar mungkin agak normatif, tapi kalau dari sisi politis itu ya kenyataan yang terjadi gitu. Bahkan kalau misalnya orang visipol ngajak itu kan ya percuma belajar hukum, kita yang membuat hukum kan gitu, orang politik kan ngajak seperti itu, tapi ya itulah yang terjadi gitu dalam materi empiris, bahwa ya kita melihat konstitusi itu apa yang terjadi ya, benar-benar terjadi, bukan kita tidak hanya melihat tertulis tapi apa yang terjadi. Nah inilah teman-teman harus bisa imbang ya, memahami dua sisi. Jadi normatif ya teman-teman bisa paham teori sebagainya, tapi satu sisi empiris teman-teman juga harus mengakui, tapi bukan berarti apa ya melunturkan gitu ya. Kalau orang politik itu kan
namanya politik itu kan apa di pengantar ilmu politik, karena saya dulu pernah baca bukunya itu. Politik itu kan bagaimana cara mempertahankan kekuasaan gitu. Itu malah cenderung ke Machiavellis ya mungkin kalau saya ngece itu. Cara mempertahankan kekuasaan komunikasi antara penguasa dengan rakyatnya gitu. Nah ini dalam teori hukum konstitusi itu normatif empiris harus seimbang ya. Jadi kita tidak hanya belajar secara hukum normatif, tapi ya politik harus belajar juga. Saya nggak tahu teman-teman apakah nantinya dapat mata kuliah politik hukum tidak? Belum ada ya? Halo? Dapat Pak di semester ini politik hukum. Oh, ayo udah berarti Sosiologi hukum, Pak. sosiologi hukum, oke. Yes. Oh, sorry. Kalau sosiologi hukum itu sama politik hukum beda ya. Nanti teman-teman bisa belajar. Beda, Pak. Semester ini belum ada politik hukum, Pak. Baru adanya sosiologi hukum. Oh, oke. Oh, tadi yang bilang ada politik hukum mungkin sudah angkatannya berbeda mungkin ya. Kalau sosiologi hukum beda sama politik hukum. Politik hukum itu ya cara penegakannya. Gitu. Bagaimana hukum itu dijalankan oleh politik, kasarnya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya ya, motivasi lahirnya konstitusi. Jadi ini saya memasukkan dua teori aja. Saya nggak tahu bacanya gimana, Lord Bryce sama James. Jadi intinya motivasi lahir konstitusi itu ini ya, kalau diringkas ya. Jadi memang keinginan warga negara, keinginan dari penguasanya, atau keinginan dari pembentuk negaranya, itu maksudnya apa ya, federasi ya. Amerika, Malaysia begitu, itu kan dari negara bagian. Mungkin dulu teman-teman benar belajar India, kemudian lahir Pakistan dan Bangladesh, itu kan dulu gitu juga, kerajaan-kerajaan atau para penguasa di situ itu kan kemudian diberi ini ya, kayak referendum gitu, you mau gabung India atau mau gabung Pakistan gitu. Kemudian yang kita kenal sekarang India dan Pakistan, kemudian Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan ya, jadi negara merdeka. Dan konflik Kashmir itu ya antara India dan Pakistan itu. Jadi itu keinginan pembentuk negara, dan bisa bubar juga ya, kayak Yugoslavia itu kan akhirnya ya negara-negara itu bubar lagi setelah Joseph Broz Tito meninggal. Kemudian keinginan dari negara-negara yang berdiri sendiri untuk kerjasama membentuk federal. Oh sorry, itu tadi yang D. Kalau yang C itu mungkin ini lebih ke beda ya, bukan di India atau bukan di Malaysia gitu. Jadi keinginan para founding fathers gitu, mungkin mirip-mirip Indonesia ini untuk membentuk negara baru. Nah kalau teman-teman belajar sejarah BPUPK itu kan ya tidak semua hadir gitu yang dari Sabang Merauke gimana hadir semua, tapi ya kalau kita belajar tentang integrasi nasional, saya nggak tahu udah pernah belajar belum ya integrasi nasional. Jadi dari Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, perwakilan pemuda-pemuda dari berbagai wilayah itu ada Jong itu loh, saya lupa namanya, itu Sumatera atau Maluku, Malaka, Sulawesi gitu, mereka berkumpul. Kemudian lanjut singkatnya BPUPK itu sepakati bentuk negara kita kesatuan. Nah ini motivasi lahir konstitusi. Paling enggak dua ini yang teman-teman perlu pahami, kehendak dari para warga negara, kehendak penguasa rakyat, kehendak para pembentuk, sama kehendak dari beberapa negara. Satunya kenapa konstitusi itu lahir, ini lebih kenapa konstitusi harus lahir, membatasi tindakan penguasa. Sorry ini harusnya ini dibul juga, membatasi tindakan penguasa, mencegah tindakan sewenang-wenang, kepastian cara penyelenggaraan ketatanegaraan, sama kerjasama efektif dari ini kalau yang federasi khusus nomor 4. Jadi sebetulnya saya masukkan dua ini itu kan kita memahami setelah kita belajar dari sejarah dan perkembangan konstitusi. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya itu kan teman-teman akan belajar sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia ya. Dari UUD 45 kita merdeka, kemudian kita berbentuk Republik Indonesia Serikat,
ke UDS, kemudian nggak keburu terbentuk konstituante, kembali ke UD 45, masa dikit presiden, Soeharto, reformasi. Nah sekarang saya ingin tanya, moga-moga teman-teman bisa jawab ya, ya harusnya bisa lah. Teman-teman tahu KMB ya, Konferensi Meja Bundar. Pada saat itu kan Konferensi Meja Bundar itu kan sebetulnya membawa dampak negatif bagi Indonesia. Ya kita berbentuk serikat, kemudian pengaturan warga negara itu kita di level 2 kan ada hierarki itu. Jadi yang pertama tuh orang Belanda, yang kedua Indonesia, pribumi asli, yang ketiga apa? Timur asing dan non timur asing, itu maksudnya seperti Cina atau Arab gitu yang non timur asing. Nah, tolong jawab pertanyaan saya, kenapa ketika dulu itu apa KMB, kita kan berbentuk Republik Indonesia Serikat. Pokoknya strategi kita itu ya pokoknya gimana pun caranya Belanda itu agar mengakui kemerdekaan Indonesia, agar apa? Agar tidak terjadi invasi, agresi militer sebagainya. Kenapa ketika bentuknya serikat, RIS, itu kita kembali lagi ke NKRI tahun 1950? Kenapa tidak mempertahankan bentuk Republik Indonesia Serikat gitu? Ada yang bisa jawab? Wah, ya saya sambil minum ya. Kenapa kalau kita bentuknya itu serikat gitu? Bentuknya kembali ke NKRI, bukan apa? Bukan serikat gitu. Karena itu apa sejarah konstitusi kita ya. Ada yang bisa jawab? Salah nggak apa-apa ya. Tapi jangan ngawur-ngawur amat lah. Sorry, ini ada Dewa, Maulana, dan Hisham. Oke, Mas Dewa dulu. Tadi soalnya Mas Hisham sudah ya. Mas Dewa silakan jawab. Izin menjawab Pak. Kalau setahu saya terkait itu pada tahun 49 lepas KMB itu jadilah 27 Desember itu kan emang Indonesia dibagi ke beberapa negara bagian gitu. Dan pada akhirnya selepas negara bagian itu diciptakan atau terjadi dan selama berjalannya beberapa waktu itu nggak semuanya itu merasakan kenikmatan gitu loh. Dan akhirnya karena memang selama masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu akhirnya banyak negara yang akhirnya lebih memilih untuk kembali lagi ke negara kesatuan. Tapi ada juga beberapa negara yang memang masih bertahan untuk mempertahankan negara Indonesia Serikat seperti negara Indonesia Timur gitu. Jadi kalau menurut saya sih lebih ke ini ya Pak, lebih ke pengalaman masyarakat yang lebih merasa emang ya kita lebih pantas bersatu gitu, lebih ke historical aja sih Pak mungkin Pak. Oke, apakah hanya historical ya? Tapi nggak apa-apa. Terima kasih Mas Dewa. Kemudian Mas Hisham silahkan. Ya, saya setuju dengan pendapat Mas Dewa karena setelah Indonesia ditetapkan menjadi Republik Indonesia Serikat, itu banyak negara-negara yang menentang itu dan bahkan terjadi semacam gerakan-gerakan separatis di sana sehingga nilai-nilai persatuan itu lebih banyak dipakai di masyarakat Indonesia dan akhirnya negara-negara bagian itu pun bergabung melebur menjadi satu di NKRI. Yang terakhir itu kalau nggak salah negara Pasundan atau mana itu yang terakhir gabung menjadi bagian dari NKRI. Seperti itu. Terima kasih. Pasundan itu Sunda Empire bukan Mas? Bukan Pak. Bukan ya. Bukan. Kalau Sunda Empire itu ada nggak? Bukan Pak. Sunda Empire itu ada nggak? Ada beneran nggak itu Sunda Empire? Kayaknya fiksi. Ini jangan-jangan apa Mas Dewa Maulana senyum-senyum sendiri ini ternyata member of Sunda Empire ya. Tangan kanannya siapa? Lord Ranggang. Jawabannya bagus ya Mas Dewa sama Mas Hisham. Jadi intinya tuh gini teman-teman. Kita harus memahami ketika Konferensi Meja Bundar itu ada satu tujuan utama yang dibawa oleh Indonesia apa? Terus pokoknya tuh gimana caranya Belanda itu harus mengakui Indonesia merdeka. Karena kalau kita diakui merdeka, maka apa? Tidak dapat dibenarkan segala bentuk invasi, tindakan militer sebagainya. Oke, KMB, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, Papua kembali ke Indonesia, seterusnya gitu. Cuman pada saat itu kan diakuinya tanggal merdekanya Desember 49 ya. Nah, ketika Indonesia Serikat, ya kita hanya sebagai sebuah strategi. Karena apa? Sejak BPUPKI, BPUPKI itu kan 2 sidang betul ya. Sidang pertama membahas dasar negara, yaitu ideologi Pancasila.
sidang kedua membahas apa? Dasar hukum. Nah, saat membahas dasar hukum yang nanti akan ditetapkan di PPKI menjadi UUD, itu sudah disepakati bentuk negara kita, negara kesatuan. Kenapa kalau kita menyepakati negara kesatuannya? Karena majority, bahkan mungkin semua menyepakati, hampir semua sih, bukan nggak semua, hampir semua itu menyepakati kita apa? Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, bukan monarki. Singkat saya itu ada yang setuju monarki itu cuma satu orang tuh waktu itu di PPKI, saya baca bukunya itu. Soalnya tesis saya kan terkait apa pergeseran sifat kolektivisme di UUD itu. Nah itu apa namanya? Memang sejak awal BPUPKI PPK itu sudah ditetapkan kita tuh bentuknya negara kesatuan. Nah ketika KIB bentuknya serikat itu, pokoknya biar Belanda mau mengikuti kemerdekaan. Kenapa kok Belanda mau mengakuinya serikat? Karena memang ada tujuan divide et impera. Harapannya apa? Yaitu seperti dibilang Mas Dewa, ada negara kecil gitu kan, pecah, mungkin kayak Yugoslavia atau Uni Soviet gitu. Dan memang betul, ketika kita menerapkan Republik Indonesia Serikat, itu gonjang-ganjing. Ada negara bagian yang ingin lepas sebagainya itu memang ada, tapi itu hanya sebagian kecil. Sebagian besar merasa ini ya, insecure ya, gundah gulana tuh, wah kok serikat ini nggak GG gitu. Makanya kembalilah ke NKRI, berlaku apa? Kemudian dari konstitusi itu berlaku konstitusi apa? Ayo. Apakah berarti 50 nggak, Pak? betul UUD 1950. Nah, ini hal menarik untuk menjadi pembicaraan, tapi maaf ya saya nggak masukkan di sini. Sebetulnya itu tadi. Ini cerminan apa? Kehendak para pembentuk dan apa? Kehendak para warga negara ya. Jadi warga negara Indonesia memang pengennya negara kesatuan dan menyadari, menginsafi KMB itu hanya strategi biar Belanda mengakui kemerdekaan kita, biar tidak ada militer sebagainya. Kemudian apa yang poin ketiga, kehendak dari para pembentuk gitu. Dan kita beda sama Malaysia misalnya. Jadi dulu di Indonesia itu kan banyak kerajaan-kerajaan, tapi apa? Mereka tuh punya kesadaran sebagai satu bangsa. Nah, kita harus membuat sebuah negara beda dengan Malaysia misalnya. Kerajaan-kerajaan apa Johor, mana lagi Negeri Sembilan, Pahang, Kelantan, mana lagi ya, saya nggak begitu ingat. Jadi kalau nggak salah, tolong koreksi ya kalau salah. Malaysia itu ada 13 atau 11 negara bagian, tapi hanya 9 yang digilir kan, mulanya dari negara 9, terus saya lupa ingetannya, Terengganu segala macam. Itu kan kepala negara Raja Malaysia itu kan Raja federatifnya itu kan digilir gitu dari negeri 9 kemana-mana, nanti balik lagi negeri 9 gitu. Beda ya, jadi itu memang ada negara-negara bagian, memang ada negara-negara kerajaan maksud saya, kemudian mereka menyatu untuk menyepakati sebuah federasi. Tapi kalau di Indonesia enggak, benar-benar bahkan banyak di kerajaan Sumatera, di Jawa, di Kalimantan tuh segala harta kekayaan itu diserahkan ke pemerintahan pusat ya untuk mendirikan NKRI. Jadi tidak kerajaan-kerajaan itu dalam artian formal itu tidak lagi memerintah, meskipun kalau pernah dengar Jokowi dapat gelar dari kerajaan ini itu kan mereka secara sosiologis masih hidup, tetapi bukan punya kekuasaan seperti gubernur, bukan seperti Jogja gitu misalnya. Nah, itulah cerminan Indonesia itu bentuknya itu kehendak dari warga negara dan itu kehendak para pembentuknya. Memang sudah dari awal disepakati itu memang negara kesatuan. Sorry, teman-teman, ini ada yang maaf sekali, ada yang dari SMK enggak? Atau ada yang enggak dapat pelajaran mata pelajaran PKN enggak? Maaf sekali saya tanya ini biar saya paham dulu. Ada yang dari SMK atau tidak dapat mata pelajaran PKN? Enggak ada ya, semua dapat PKN ya, SMA ya. Oke. Teman-teman masih ingat tentang materi integrasi nasional? Saya nggak tahu, pernah diajarin belum tentang integrasi nasional? Belum? Atau lupa? Lupa Pak, tidur kalau pelajaran PKN, ngantuk gitu. Bangun-bangun ujian dapat alhamdulillah gitu. Ya bisa saya jelaskan lagi ya tentang integrasi nasional ya. Moga-moga pertemuan berikutnya. Karena teman-teman perlu memahami kenapa kok kita tuh bentuknya negara kesatuan, bukan yang bentuk yang lain-lain gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu?
teknik, kemudian nanti materi muatannya setelah kita mempelajari sejarah perkembangan konstitusi, kemudian kita memahami motivasi kenapa sih konstitusi itu harus lahir, dorongannya apa, maunya apa, gitu, ada purpose-nya gitu. Nah ini kemudian materi di dalamnya itu apa sih yang diatur. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Gak ada yang ingin tanya. Wah seru ya. Oke Mas Dewa silahkan. Ini yang lain tolong aktif ya, masuk cuman Mas Dewa, Mas Isam Dewa, Isam ini. Kalau Mas Dewa ini apa? Kenal sama Dewa Bujana enggak? Gitarisnya Gigi, Mas. Oh kenal. Biasa sih gitaris sih. Enggak lah, tidak dong, tidak kenal dong. Oh enggak kenal, dia siapa tahu kan. Itu apa? Cintanya, Pak. Oh ya silakan. Ini kan karena tadi sempat menyinggung terkait dengan UDRIS terus dengan UDRIS 50 dan sebagainya. Ini saya mau nanya jikalau what if Pak, jikalau pada tahun 60-an itu apa yang disebut dengan Mafilindo itu terjadi gitu Pak, antara Malaysia, Filipina dan Indonesia. Kira-kira konstitusi Mafilindo Pak. Apa saya belum pernah dengar Mafilindo yang antara Malaysia, Filipina dan Indonesia Pak. Apa ya itu Mafilindo? Sebelum ada yang Malaysia Pak. Saya sambil searching Mafilindo. Malaysia, Filipina, Indonesia, konfederasi non politik yang diusulkan untuk ketiga negara. Itu kan rencananya jikalau berhasil akan dijadikan sebuah satu negara yang disebut dengan Nusantara Pak. Nah kira-kira kalau itu terjadi beneran konstitusi yang dipakai apa ya Pak? Karena setahu saya dari tiga negara itu kan punya latar belakangnya sendiri dan punya keunikannya masing-masing lah. Mungkin itu sih Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Ini menarik pertanyaannya. Saya nggak kepikiran nih materi bisa masuk. Jadi gini, saya tanya Mas Dewa dulu. Tahu dekret Presiden 59? Tahu Pak. Oke, apa dasar hukum Soekarno mengeluarkan dekret? Lainnya ada yang bisa jawab silahkan ya. Dasar hukumnya apa? Leader Supreme Pak. Oh, dasar hukumnya sebagai supreme leader gitu. Jadi Soekarno itu supreme leader ya. Supreme leader kok di bawah MPR, mandataris MPR itu gimana? Ayo bingung, tawa hilang lagi orangnya kan. Wah, hilang. Ayo, bisa ditepis gak? Kalau saya bilang, masuk Soekarno supreme leader, orang mandataris MPR, di atasnya MPR. MPR dulu sebagai lembaga apa? Tertinggi negara kan? Mikir lagi, wah lupa Pak, iya Pak. Di-mute, oi. Masih di-mute itu, Mas Dewa. Ya, Pak. Lupa Pak. Nah, gimana? Soekarno masuk supreme leader, orang di atasnya ada MPR kok, supreme leader gimana? Tapi kan waktu itu demokrasi terpimpin kan Pak. Maksudnya dia kayak punya, ya karena dia tokoh yang benar-benar wah gitu loh. Jadinya dia kayak bisa mengeluarkan kuasa dan sebagainya. Jadi kalau saya rapikan bahasanya Mas Dewa ya, ini biar teman-teman belajar juga. Betul, secara normatif Soekarno adalah mandataris MPR, yang paling tinggi MPR. Tetapi secara empiris kan gitu, secara politik bahwa memang Soekarno yang paling berkuasa gitu. Karena apa? Dia merasa sebagai mandataris lembaga tertinggi negara. Tapi ya gimana pun ini tetap untuk menyangkal isu-isu yang nggak jelas ya. Jadi Soekarno itu ya gimana pun bukan komunis ya. Kalau komunis itu kan ada supreme leader, single person ya, jadi strong man gitu ya, di top gitu, supreme leader. Baru bawahnya apa? Partai ya, partai buruh. Baru bawahnya partai buruh apa? Baru parlemen ya. Jadi biar teman-teman jangan sampai ketelan isu wah Indonesia komunis, sama sekali enggak ya. Gitu. Tapi sebetulnya bukan itu jawabannya Mas Dewa ya. Jadi ya mungkin agak sedikit-sedikit masuk secara empiris, iya memang sebagai mandataris MPR itu serasa supreme leader, jadi dia mengeluarin apa aja pun bisa. Gitu. Lainnya dia yang mau jawab, atau mungkin pertanyaannya gini juga, misalkan Bung Hatta dulu mengeluarkan maklumat X, tahu maklumat X ya, itu jadi bukan nomor 10 ya, tapi karena memang nggak ada nomornya dikasih maklumat X itu dulu itu. Kenapa kok Bung Hatta dulu bisa mengeluarkan maklumat X, Soekarno apalagi bisa mengeluarkan dekret, dan dekret itu sangat kuat ya. Jadi
ketika UDS 1950 berlaku, dengan mengeluarkan satu dekret saja, jadinya apa? Kembali ke konstitusi asli ya. Maksudnya sekuat itu dekret gitu. Ayo, ada nggak dasar hukumnya? Kok Soekarno bisa mengeluarkan itu? Ini sebetulnya kalau teman-teman pernah dengar ini deh. Saya lupa tuh di video apa, tapi pernah dibahas sama Yusril Iza Mahendra, salah satunya itu. Ketika Soekarno mengeluarkan dekret presiden itu, jawabannya ada di situ itu. Ayo yang lain, ada siapa ini? Siska Rizky, Firmansyah, Arum, Kusumaning, Arinda, Eka. Ayo, ada yang bisa jawab? Apa dasar hukumnya Soekarno mengeluarkan dekret presiden? Apakah ada dasar hukumnya? Tuh, kok pada diem? Jangan tidur ya. Ayo, ayo. Dikira-kira apa kira-kira? Masa nggak bisa jawab dari 59 orang loh, hampir 60 minus 1 loh. Gak ada yang bisa jawab? Halo? Halo? Gak ada yang bisa jawab? Oke, saya cepatkan ya ini daripada kelamaan kuliahnya. Jadi intinya gini teman-teman. Ketika ini menurut saya ya, saya bisa salah. Soekarno mengeluarkan dekret presiden itu yang nggak ada dasar hukumnya sebetulnya ya. Bahkan ketika kembali ke UUD asli 1950 itu kan Soekarno tuh mengeluarkan surat apa gitu, saya lupa nama suratnya itu. Jadi nanti bisa dibaca sendiri itu apa mengirimkan ke MPR mengenai struktur peraturan perundang-undangan yang menurut MPR itu kok kacau sehingga MPR menentukan sendiri struktur peraturan perundang-undangan. Jadi sebetulnya nggak ada dasar hukumnya Soekarno mengeluarkan dekret. Tapi apa Soekarno punya legal standing apa? Ya sebagai presiden itu aja. Karena beliau sebagai presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, mengeluarkan dekret dan apa? Beliau bisa mempertahankan dekret itu berlaku. Artinya apa? Tidak ada yang menentang, ya otomatis berlaku. Nah itulah sejarah konstitusi kita dulu ya. Jadi masih belum rapi, bahkan apa membuka peluang otoriter ya. Ketika Soekarno mengeluarkan dekret kembali ke UUD 45 sampai ada istilah apa presiden seumur hidup. Kemudian terjadi apa? Ini apa? Besok kan mungkin agak-agak panas ya 30 September ya G13 PKI apa super semar. Lagi-lagi kan super semar legal apa dasar hukumnya apa? Ya karena Soekarno sebagai presiden gitu aja. Dan itu memang kalau dari politis ya itu kalau katanya Muammar Gaddafi Libya itu bilang wah itu kudeta yang sangat halus gitu. Soeharto naik ya sudah gitu. Intinya apa? Karena dulu tuh struktur peraturan perundang-undangan tidak rapi. Artinya apa? Yaitu apa? Gejolak tuh sangat fluktuatif gitu ya. Jadi tiba-tiba apa dekret lah, apalah super semar atau whatever apa namanya tuh bisa tiba-tiba keluar gitu. Nah, makanya reformasi 98 itu tuntutannya apa salah satunya? Amandemen UUD 45 asli menjadi apa? UUD NRI 1945 agar apa? Agar rapi. Itu tadi kan kenapa konstitusi harus ada, tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, menjamin asasi manusia sebagainya gitu. Karena kalau itu tidak diatur ya bisa seenak jidat gitu ya mengeluarkan ini itu hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Dan akhirnya apa? Tujuan negara tidak tercapai ya untuk kesejahteraan rakyat, keadilan rakyat gitu. Nah itulah tadi kalau teman-teman belajar sejarah konstitusi, kemudian dikerucutkan memahami motivasi lahirnya konstitusi, kenapa konstitusi harus lahir, kenapa konstitusi harus apa diciptakan gitu dan disepakati. Nah kemudian kita masuk di sini materi muatan konstitusi menurut para ahli. Saya tidak ingin letterlek ya. Sekarang tolong ada yang bisa menjawab. Setidaknya itu ada 3 unsur. Ada 3 unsur. Kenapa konstitusi itu penting di suatu negara? Tolong ada yang bisa jawab. 3 aja. 3 aja. Kayak Jokowi. 3 saja gitu. 1 ikan lele. Bukan itu ya. Saya soalnya nggak punya sepeda. Ayo ada yang bisa jawab kenapa kita harus apa namanya konstitusi itu kenapa penting di suatu negara? Ada yang bisa jawab? Ada 3 hal paling nggak 3 unsur itu. Ayo. Izin menjawab, Pak. Oke, namanya siapa? Siska. Oke, Siska. Oh ya, tertulis Siska Rizky. Silahkan. Mungkin kenapa konstitusi penting bagi suatu negara? Yang pertama itu karena dengan adanya konstitusi itu dapat
menunjang negara untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan gitu, Pak. Oke, tujuan. Yang kedua? Udah, mungkin gitu doang. ini saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain gitu aja, Pak. Malas itu. Sekarang saya tanya Mbak Siska, tujuan negara itu apa emang? Halo Mbak Siska, kenapa tujuan negara itu apa? Yang termuat dalam pembukaan undang-undang. Oke, itu Indonesia ya. Kalau secara umum tujuan negara itu apa? Tadi sudah saya sebutkan, kok masuk lupa. Lupa. Ayo yang lain silakan ya. Masuk ini cuman tadi siapa? Mas Dewa, Mas Bisa, Mbak Siska. Yang lain ayo. Sebagai alat untuk membatasi kekuasaan, Pak. Oke, nah itu tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi tujuan yang paling utama konstitusi apa? Membatasi kekuasaan. Yang kedua apa? Mas Afan ya. Afan siapa ini? Kok namanya kepotong, Mas? Di layar kepotong namanya. Betul, yang pertama yang paling utama itu ya, membatasi kekuasaan. Yang kedua apa, Mas Afan? Bisa jawab? Udah, satu aja. Ayo yang lain silahkan. Ada Mbak Berliana, ada banyak ya. Ayo silahkan yang lain. Ayo keaktifan tuh, keaktifan. Mbak Salsabila, Mbak tadi Mas Zaki ya, Angkem. Terus Mbak Erin, Mas Afan Gafar, Mbak Maria, Amelia, Faisal Ali. Ayo yang lainnya, masa nggak ada yang mau aktif? Oke, siapa namanya? Oh, Mbak Amanda. Sebagai sumber hukum tertinggi negara, Pak. Sebentar, itu Mas Faisal sebagai sumber hukum tertinggi. Terus Mbak Amanda jawabannya apa? Untuk menjalankan sistem ketatanegaraan suatu negara. Oke, itu aja. Iya, Pak, itu aja. Oke. Ini sebetulnya tinggal satu lagi yang belum kebuka. Dari 3 itu sudah kebuka 2 ya. Jadi 1 tadi membatasi kekuasaan, terus Mas Faisal itu dasar hukum intinya apa? Untuk menjadi pedoman struktur peraturan perundang-undangan. Ada dasar hukum, konstitusi, kemudian itu bawahnya ada tap MPR, ya agak rapi gitu. Jadi udah dijawab Mas Faisal sama, sorry tadi Mas siapa itu? Lupa saya, maaf. Oke, satu lagi, ayo. Mungkin itu Pak, sebagai alat perlindungan hak-hak dan kebebasan warga negara, Pak. Oke, betul ya. Jadi intinya 3 itu ya. Yang pertama apa? Membatasi kekuasaan pemerintahan. Yaitu ya itu terkait ketatanegaraan seperti yang disampaikan Mbak Amanda. Yang kedua apa? Ya ini ya. Udah gede banget di layar apa? Untuk menjamin hak asasi manusia. Yang ketiga itu apa namanya? Struktur peraturan perundang-undangan. Karena apa? Dia sebagai dasar hukum ya. Mesti tertulis. Nah, terkait apa namanya hak asasi manusia, tolong teman-teman, ada yang bisa berpendapat nggak kira-kira UUD 45 asli sama UUD NRI 1945 hasil amandemen, apakah ada perbedaan pengaturan hak asasi manusia atau sama aja? Ada perbedaan atau sama aja? Ayo yang lain ya, keaktifan ya. Sorry, ini core-nya siapa? Saya lupa yang mana. Tolong dicatat ya, tadi ada Mas Afan, Mas Dewa, Mas Isa, Mbak Amanda, Mbak iya Mbak. Oke, Mas Isam silakan mau jawab. Core-nya tolong dicatat ya, tadi yang aktif siapa aja. Oke, Mas Isam silakan. Izin menjawab Pak. Perbedaannya mungkin di undang-undang sebelumnya itu hanya mengatur soal kewajiban, sementara di UUD selanjutnya itu memasukkan hak asasi manusia sebagai salah satu peraturan yang cukup urgen, seperti itu. Oke, betul ya, itu sudah saya sampaikan minggu lalu. Jadi banyak perbedaan mendasar, salah satunya itu ya, apa namanya, kalau UUD asli itu dulu hanya mengatur kewajiban warga negara. Kalau sekarang tuh apa, tidak hanya hak warga negara, tapi apa, asasi manusia. Karena perkembangannya itu kan yo macam-macam ya, udah turis lah, apalagi mohon maaf sekali imigran, pencari suaka, asilum, sebagainya. Itulah perkembangan global itu kan menuntut asasi manusia harus masuk gitu ya di konstitusi kita. Dan kenapa kok dulu nggak masuk? Ya itu banyak faktor ya. 2 diantaranya apa? 1, dulu konstitusi UUD 45 itu dibuat ya kayak terburu-buru, mungkin teman-teman kalau ngerjain tugas apa sistem kebut semalam gitu. Karena apa? Ya memang
apa segala daya itu kan terbatas sebetulnya, tapi konstitusi itu harus ada sebagai syarat negara, apalagi negara merdeka gitu. Jadi harus ada. Dan kedua apa? Saat itu sebetulnya Bung Hatta itu sudah mengusulkan, yuk kita masukin tentang pembatasan kekuasaan, tentang demokrasi, asasi manusia, agar apa? Agar penyelenggaraan pemerintahan nantinya itu tidak menyeleweng. Tapi saat itu para founding fathers itu apa menolak usulan Bung Hatta karena apa? Demokrasi itu tuh berangkatnya dari apa? Nilai individualisme, beda dengan kolektivisme. Jadi pada alergi gitu, wah nggak bisa, nggak gigi gitu. Nah, makanya ini diatur kewajiban warga negara. Sekarang saya tanya, apa namanya kewajiban warga negara paling nggak ada 2 menurut konstitusi apa? Ayo, pasal mana? Ada yang bisa jawab? Kewajiban kita sebagai warga negara paling nggak ada 2 ya, di pasal mana? Ayo, ada yang bisa jawab? Halo, pada diam aja kalau ditanya. Pembelaan negara, Pak. Ikut serta pembelaan negara. Oke, bela negara pasal berapa ayat berapa? 27 ayat 3, Pak. Betul, kalau 27 ayat 1 bunyinya apa? Pak. Ini masih apa ini, sorry. Oke, Mas Firmansyah. 27 ayat 1 apa? Kebersamaan pendidikannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oke, betul sekali ya. Jadi kewajiban kita tuh paling nggak 2 itu. Satu apa? Menjunjung, menghormati apa? Hukum dan pemerintahan. Itulah ciri warga negara kan gitu. Ciri warga negara itu kan itu apa? Tunduk pada hukum pemerintahan. Mereka memang satu anggota di negara itu dan belum tentu di negara itu ya, karena kalau biasa PDP ke luar negeri kan tuh lain cerita ya, dia juga gitu. Dan yang ketiga apa? Ya punya identity ya, sebentar ya. Punya identitas ya, apa? Berdasarkan undang-undang itu apa ya, KTP lah, paspor lah gitu. Ya itu tadi 2 kewajiban kita tuh paling enggak itu apa namanya hukum dan pemerintahan, satunya bela negara. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya ya. Jadi materi muatan konstitusi itu agar apa namanya tidak menyeleweng pemerintahan itu. Selain ada pembatasan kekuasaan, kalau di apa namanya di Indonesia tuh presiden kan tadinya 5 tahun dan dapat dipilih kembali gitu. Kemudian kalau sekarang apa 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali ya kan. Apa namanya? Apakah berturut-turut atau tidak berturut-turut gitu. Jadi nggak kenal, maksudnya nggak tahu menahu vice presidennya mungkin ganti beda. Ya kalau dia sudah menjabat selama 5 tahun plus 5 tahun, apakah berturut-turut tidak berturut-turut, vice presidennya sama atau beda, ya dia harus apa menghormati konstitusi 10 tahun ya. Nah inilah materi muatan konstitusi menurut para ahli. Frame of government, rights of the individual citizen as respect to person, property and opinion. Kemudian satunya jaminan atas asasi manusia, susunan ketatanegaraan. Ini sebetulnya kalau menurut para ahli ya bisa beda-beda, tapi sebetulnya beda-beda tipis gitu. Intinya apa yang saya sampaikan ya, pertama apa? Itu membatasi kekuasaan, itu terkait ketatanegaraan. Yang kedua apa? Asasi manusia. Yang ketiga apa? Struktur peraturan perundang-undangan. Karena apa? Dia sebagai dasar hukum. Nah, ini menurut ahli lainnya, Tresolini dan Martin Shapiro, 3 isi pokok konstitusi Amerika Serikat ya, ini sebagai cerminan. Karena tadi saya sampaikan konstitusi Inggris dan Amerika itu kan menjadi contoh karena keduanya tuh apa konstitusi tertua di dunia ya. Ya Amerika pun juga meniru Inggris. Jadi mungkin itu ya dulu kalau apa namanya SD SMP SMA kalau ulangan itu nyontek siapa itu kan jadi acuan gitu ya, sama kayak gini ya. Jadi konstitusi Inggris Amerika yang mereka memiliki paham nilai-nilai individualisme itu. Satu, struktur negara. Ya kalau di Indonesia dulu ada lembaga tertinggi negara, sekarang lembaga tinggi negara aja. Kedua, kuasa negara. Ketika kaitannya dengan hak rakyat, Nikat Sewer. Si terpenting adalah gagasan negara hukum. Nanti saya jelaskan ya, kita sebagai negara hukum, itu kan di pasal 1 ayat 3 UUD kita itu kan ada 4 konsekuensi ya, apakah asasi manusia sampai apa,
peradilan tata usaha negara. Terus menurut Herman Wiener, hubungan kekuasaan, yang terpenting struktur organisasi negara. Karena ini penting ya, hubungan kekuasaan negara ya, karena kalau dulu ada lembaga tertinggi negara tuh presiden sebagai mandatar MPR tuh jadi condong mempertahankan kekuasaan daripada menjawab keinginan rakyat itu seperti apa. Makanya itu tadi, lembaga tinggi negara itu harus diatur agar apa? Agar tidak menyeleweng. Kalau kita itu kan distribution of power. Misalnya apa? Ya, yang mengesahkan undang-undang DPR, tetapi saat pembahasan itu apa? Presiden dilibatkan. Bahkan apa? Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. Kemudian itu dibahas sama presiden, biasanya diwakili menteri kan gitu. Nah, kemudian disahkan oleh DPR. Itulah bentuk transparansi kita, bentuk checks and balances kita. Karena kita distribution of power, bukan separation of power seperti di Amerika. Nah, kemudian luas cakupan materi muatan konstitusi ya. Konstitusi politik, yang organisasi negara, sosial ekonomi, aspek-aspek lainnya, kekayaan, sumber daya alam, dikuasai negara, dan untuk kesejahteraan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat gitu. Kemudian materi konstitusi modern, kemudian lembaga negara, lembaga tinggi negara sekarang gitu ya, tertentu hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ini materi selanjutnya apa? Kedudukan, fungsi, tujuan. Sama gini ya, tadi saya lupa menyampaikan, teman-teman, hilang. Teman-teman sudah belajar belum di hukum itu kan ada 3 aspek ya, ada 3 sudut pandang, sosiologis, historis, sama filosofis ya. Jadi filosofis, yuridis, sosiologis. Sosiologis biasanya ya historis juga masuk situ. Sudah diajarkan ya di pengantar ilmu hukum? Belum diajarkan. Halo, kok di mute? Halo, sudah diajarkan? Dari segi filosofis, sosiologis, yuridis, sudah ya? Halo, belum? Teman-teman, saya coba flashback materi yang sudah didapat teman-teman. Pengantar ilmu hukum sudah ya? Halo, jangan mute aja. Sudah, Pak. Pengantar ilmu hukum sudah. Terus ilmu negara sudah. Sudah, Pak. Pengantar hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Itu harusnya teman-teman nanti untuk diingat-ingat lagi ya. Tadi kan ada yang menyebutkan historis misalnya gitu. Ya saya jelaskan KMB itu. Kan ada 3 aspek paling enggak. Filosofis, sosiologis, ya historis masuk biasanya, sama yuridis gitu. Oke, kuliah saya akhiri dulu saja ya. Besok moga-moga kita bisa pertemuan secara offline, secara luring.